Kemudian tunjangan hari tua, itu upayakan minimal 1 miliar ketika diterima saat pensiun. Jaminan hari tua ini mungkin keliru nulisnya saya. Yang saya maksudkan adalah pensiunnya itu menerima kira-kira 50%, 75% dari take home pay. Kalau teman-teman dari Kementerian Keuangan take home pay-nya 75 juta, nanti saat pensiun masih terima 50 juta. Semangatnya adalah ASN itu yang terus kita gaungkan saat muda berkarya, saat pensiun tetap sejahtera dan bahagia. Nah, tapi kondisi sekarang, pengalaman para senior yang pensiun itu nggak sejahtera, nggak bahagia. Jadi rekan-rekan mulai harus mikir nih. Datang pada saya kawan-kawan yang pensiun, dia cerita, Pak, ternyata setelah pensiun gajiku hanya 4.200.000. Setelah pensiun, dapat 75% dari gaji pokok. Ada yang hanya 4 juta, ada yang hanya 3.800.000, tergantung masa kerjanya. Pak Suhajar sudah menyampaikan ini pilihan-pilihan, ya. Tapi apakah kita akan diam dengan pilihan ini dan tidak berusaha memperbaiki ke depan? Saya memilih kita harus memperbaiki ke depan. Muda kita berkarya, saat tua gimana kalau pendapatan kita bukan 4,5 juta? Tapi sekarang teman-teman yang pendapatannya 30 bisa dapat penghasilan masih di kisaran 15 juta sampai 20 juta. Saya omong yang real saja, karena saya bertemu kawan-kawan yang pensiun. Ini gimana ini Pak Ketua Umum yang Bapak lakukan gimana? Nah, tolok ukurnya agar kita sejahtera, itu United Nations Development Program itu ngomong begini. Orang sejahtera, tolok ukurnya satu, badannya sehat. Yang kedua, otaknya cerdas, pendidikannya tinggi, S1, S2, S3. Tolok ukur yang ketiga, dompetnya tebal. Lah kalau sudah pensiun terima 4 juta, pasti dompetnya nggak tebal. Jadi setelah bekerja lama, pensiun justru menjadi nggak sejahtera. Ini keluar dari standar yang kita cita-citakan. Taspen diadakan untuk dari muda berkarya, terus sejahtera, sampai pensiun pun tetap sejahtera. Nah, bagaimana kita mendesain ini? Boleh Bapak dan Ibu tepuk tangan dulu nih. Jadi kita mikir bareng-bareng. Para ASN mikir gimana caranya biar sejahtera nanti saat pensiun. Tadi saya tanya Mas Bima. Pak Bima ini kepala BKN 10 tahun, ya. Sekarang jadi komisaris di Taspen, wakil ketua umum Korpri, banyak memperjuangkan dari si penghasilan ASN. Saya tanya, kalau pensiun terimanya berapa? Senior-senior eselon 1 kira-kira 4,5 juta. Kemudian dapat apa itu Pak Edi yang satu kali itu 75 juta atau 60 atau 50 itu apa namanya? THT. Dapat kerja 30 tahun dapat 75 juta. Bulanannya nanti dapat 4 juta. Nah, bagaimana kita mulai berpikir setelah pensiun bulanannya bisa dapat 15 juta, 20 juta, THT-nya, tunjangan hari tuanya bukan lagi 75 juta, tapi dapat 1 miliar, 1,5 miliar. Siapa yang mau? Boleh angkat tangan. Kira-kira yakin nggak adik kawan-kawan yang masih muda, yang umur 28, 29, pensiun 60, atau kalau jadi dosen seperti saya pensiun 65 atau 70, saat pensiun itu terima 1 miliar, 1,2, 1,5 miliar. Tidak seperti sekarang terimanya 75. Nah, ini desain yang harus mulai kita pikirkan. Apa sih kebutuhan para ASN? Ibu bapak, rekan-rekan semua, di catatan saya ketika bertemu dengan kawan-kawan Korpri di pusat dan di daerah. Pertama, tentang kecelakaan kerja. Ini coba dipisahkan dengan yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi klaimnya itu bisa berbeda. Kemudian untuk jaminan hari tua ini mungkin keliru nulisnya saya. Yang saya maksudkan adalah pensiunnya itu menerima kira-kira 50%, 75% dari take home pay. Kalau teman-teman dari Kementerian Keuangan take home pay-nya 75 juta, nanti saat pensiun masih terima 50 juta. Yang dari Kemdagri take home pay-nya 20 juta, saat pensiun terima 15 juta. Kemudian tunjangan hari tua itu upayakan minimal 1 miliar ketika diterima saat pensiun. Sehingga saat pensiun langsung buka deposito di Bank Mandiri Taspen. Titipkan di situ 1 miliar. Aman. Jadi Pak Dirut, Pak Mamber 1 miliar depositonya berapa dapat sekarang per bulan?
Nah, bisa 6%. Lumayan. Banyak itu. Duit berputar terus. Masukkan di sana. Kemudian kalau meninggal saat bekerja, minimal santunannya 100 juta rupiah. Minimal. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Tapi yang jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu harus kita desain. Jadi lama saya merancang ini dan ini bisa kita wujudkan bersama Taspen. Kemudian saya ini punya impian sebagai ketua umum Korpri. Semua ASN itu punya rumah. Sekarang ratusan ribu ASN baru belum punya rumah. Bagaimana agar sejak dini Taspen itu terasa manfaatnya di ASN? Karena hasil saya kunjungan ke berbagai daerah, Taspen itu baru dirasakan oleh yang pensiunan. Dan pengurus Korpri ketika mengadakan kegiatan, Taspen banyak mendukung sebagai sponsor. Bank Mandiri Taspen, Taspen Life, mendukung itu. Tapi secara individu kepada para ASN, Taspen ini belum terasa. Padahal banyak anggota Korpri, para ASN muda belum punya rumah. Nah, jadi Pak Aryandi, Pak Komisaris semua, Pak Edi, Pak Bima, teman-teman dari Bank Mantap, Taspen Life, Taspen Property, bagaimana kalau semua ASN yang belum punya rumah itu dibuatkan apartemen oleh Taspen dan nyewanya gratis, tinggal di situ gak bayar, taruh saja deposit tiap bulan 2 juta, taruh aja di situ tiap bulan 2 juta, nanti setelah 60 bulan, kira-kira 5 tahun, duitnya dikembalikan kepada ASN tadi. Dia harus keluar dari apartemen untuk beli rumah dengan uang muka, uang yang didepositkan tadi. Jadi kalau sekarang datang pada saya minta Korpri memperjuangkan perumahan bagi para ASN, oke, saya ke BTN mulai membuka ruang. Hanya masalahnya ASN muda kita kesulitan uang muka, kesulitan membayar uang muka. Kalau mau kredit bank, uang mukanya nanti nyicil untuk uang muka dan nyicil untuk cicilan rumah, 2 kali nyicil, berat, habis gajinya. Kemudian tenornya terlalu pendek, 15 tahun, 20 tahun. Kalau bisa tenornya sampai 30 tahun, ini akan lebih ringan lagi. Bagaimana caranya agar Taspen dengan Taspen Property, dengan seluruh anak perusahaannya bertahap membangunkan apartemen-apartemen kerjasama dengan Pemda, baik dengan mekanisme BOT atau BTO, monggo dipilih mana yang bagus, dan ini akan langsung terasa kepada para ASN. Semangatnya adalah menempati apartemen secara gratis. Setuju nggak teman-teman? Disiapkan apartemen ASN yang belum punya rumah gratis, 5 tahun tinggal di situ. Kalau di daerah, wah bagus sekali Pak, setuju Pak. Cuman Anda tinggal naruh deposit 2 juta per bulan, 1 juta per bulan, 1,5 juta per bulan. Nanti tahun kelima uang dikembalikan semua untuk bayar uang muka rumah. Taspen memutar uang itu selama tahun berjalan. Jadi uangnya dititipkan di Taspen untuk dikelola. Kalau misalnya kita hitung ASN kita yang bisa disiapkan apartemen misalnya 300.000 ASN, 300.000 per bulan membayar sewa deposit 1 juta, berarti setiap bulan akan dapat uang 300 miliar Taspen ini. Dalam 1 tahun kira-kira akan dapat uang kurang lebih 4 triliun dari deposit ini. Nah, ini uang juga akan terus masuk ke Taspen untuk dikelola. Jadi rekan-rekan semua, ini tawaran-tawaran dari Korpri. Yuk teman-teman biar punya rumah semua, 5 tahun ke depan bisa beli rumah dengan cara mencicil dengan uang muka yang disiapkan dengan mekanisme ini. Kalau ini bisa dijadikan pilot project, saya kira ini akan menjadi terobosan bagi para ASN yang belum memiliki rumah. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan pensiun 50%, 60% dari take home pay, tentu saja kita harus dikreasikan dengan menambah iur. Karena rekan-rekan,
dari Taspen adalah mengelola iur kita yang dibayarkan dari gaji kita dan dari pemberi kerja, dari pemerintah. Jadi kalau iur kita tambah, maka otomatis jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan bertambah besar. Pengalaman saya 24 tahun jadi ASN, kita itu nggak pernah merasakan itu duit kita kalau belum ditransfer. Ketika dipotong langsung oleh pemberi kerja, kita itu nggak tahu. Teman-teman tahu nggak dipotong berapa untuk iur Taspen? Ini nggak ada yang tahu berapa rupiah real kita dipotong. Jadi rekan-rekan semua, ini tawaran-tawaran yang perlu saya sampaikan. Mari kita muda terus berkarya, tua tetap sejahtera. Dari muda kita menabung, punya rumah, bisa keluar dari pondok mertua indah secara mandiri bersama Taspen. Demikian Ibu Bapak, rekan-rekan, harapan yang perlu saya sampaikan. Pengalaman Taspen berdiri dari awal sampai sekarang tidak pernah default, tidak pernah gagal membayar pensiun.